Jadi, apa sih GLB itu? GLB adalah gerak lurus dengan kecepatan yang tetap dan percepatan 0. Oke, yang kedua kita akan memasuki contoh penerapannya. Jadi, lihatlah tayangan video ini. Nah, jadi pada video tersebut terlihat bahwa saya sedang berjalan santai, di mana penerapan ini termasuk dalam kategori GLB. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang berjalan santai seperti yang saya lakukan ini, dapat dilihat bahwa kecepatan yang dihasilkan itu konstan atau sama atau beraturan, tidak mengalami percepatan maupun perlambatan. Dapat dilihat juga bahwa lintasan yang dihasilkan dari penerapan ini adalah lurus, di mana kita harus mengingat bahwa GLB adalah gerak lurus beraturan. Nah, pada umumnya, GLB memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, pada lintasannya berupa garis lurus atau bisa juga disebut sebagai lintasan yang lurus. Yang kedua, kecepatan benda tetap. Dan yang ketiga, percepatannya sama dengan 0 atau A sama dengan 0. Pada GLB, umumnya terdapat 3 macam rumus. Yang pertama ada V sama dengan S per T. Yang kedua ada S sama dengan V kali T. Dan yang ketiga ada T sama dengan S per V. Dalam GLB, terdapat 3 hubungan grafik. Yang pertama, ada grafik perpindahan terhadap waktu. Digambarkan seperti ini. Nah, grafik ini menandakan bahwa perpindahan sebanding dengan waktu. Semakin lama, maka jaraknya semakin jauh. Yang kedua, ada grafik kecepatan terhadap waktu. Digambarkan seperti ini. Grafik ini menandakan bahwa pada GLB kecepatannya itu tetap atau konstan atau sama. Dan yang ketiga, hubungan grafik percepatan terhadap waktu. Digambarkan seperti ini. Nah, grafik ini menandakan bahwa pada GLB tidak memiliki percepatan atau percepatannya adalah 0. Ya, jadinya selalu 0. Dari contoh tersebut, tentunya kita sudah mengetahui bahwa itu termasuk dalam gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Tentunya kita juga sudah dapat mengetahui ciri-ciri dari gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama yaitu kecepatan terus bertambah namun tetap berbanding lurus dengan waktu, sehingga kita dapat memperoleh grafik seperti ini. Yang kedua, percepatan dari gerak lurus berubah beraturan dipercepat yaitu sama atau konstan, sehingga kita dapat memperoleh grafik seperti ini. Untuk gerak lurus berubah beraturan dipercepat sendiri, kita dapat menggunakan rumus untuk mencari kecepatan dan jarak yang ditempuh. Untuk mencari kecepatan, kita dapat menggunakan rumus
VT sama dengan V0 plus AT, atau menggunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Untuk mencari jarak yang ditempuh, kita dapat menggunakan rumus S sama dengan V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. Untuk keterangannya, V0 atau kecepatan awal dengan satuan meter per second, VT atau kecepatan akhir dengan satuan meter per second, A atau percepatan dengan satuan meter per second kuadrat, T atau waktu dengan satuan second, dan S atau jarak dengan satuan meter. Gerak vertikal adalah gerak benda yang menempuh lintasan lurus arah vertikal, di mana selama geraknya benda mengalami percepatan konstan, yaitu percepatan yang arahnya ke pusat bumi dengan kecepatan awal tidak sama dengan 0. Gerak vertikal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama gerak vertikal ke atas dan yang kedua adalah gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke atas adalah gerak suatu benda yang dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu. Berikut adalah contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bola yang mengalami gerak vertikal ke atas mendapatkan perlambatan yang besarnya sama dengan perlambatan gravitasi bumi yang nilainya 9,8 meter per sekon kuadrat. Karena dalam gerak tersebut memiliki perlambatan benda yang tetap, maka gerak vertikal ke atas termasuk dalam gerak lurus berubah peraturan diperlambat, sehingga rumus gerak lurus berubah peraturan diperlambat berlaku pada sistem ini. Jadi, gerak vertikal ke atas mempunyai rumus. Yang pertama, VT sama dengan V0 min GT. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Yang ketiga, H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Ciri-ciri dari gerak vertikal atas yang pertama adalah benda bergerak dengan lintasan berupa garis lurus dengan arah vertikal ke atas. Yang kedua, benda bergerak dari titik rendah ke titik tinggi. Yang ketiga, kecepatan benda berubah secara teratur. Yang keempat, kecepatan pada titik tertinggi sama dengan 0. Yang kelima, benda mengalami perlambatan A sama dengan min G. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak benda yang tegak lurus ke bawah dengan kecepatan awal tertentu. Ciri-ciri gerak vertikal ke bawah yang pertama adalah benda bergerak dari atas ke bawah dan permukaan tanah sebagai titik acuannya. Yang kedua, lintasan gerak benda berupa garis lurus vertikal ke bawah. Yang ketiga, perpindahan benda terjadi pada sumbu Y atau arah vertikal. Yang keempat, memiliki kecepatan awal atau V0 tidak sama dengan 0. Yang kelima, percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi bumi A sama dengan G. Bola yang mengalami gerak vertikal ke bawah mendapatkan percepatan yang besarnya sama dengan perlambatan gravitasi bumi yang nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Karena dalam gerak tersebut memiliki percepatan benda yang tetap, maka gerak vertikal ke bawah termasuk dalam gerak lurus berubah peraturan dipercepat, sehingga rumus gerak lurus berubah peraturan dipercepat berlaku pada sistem ini.
Jadi persamaan gerak vertikal ke bawah yaitu yang pertama VT sama dengan V0 plus GT, yang kedua VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH, yang ketiga H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Pengertian dari gerak jatuh bebas merupakan gerak jatuh benda yang tidak memiliki kecepatan awal atau V0 sama dengan 0 dan percepatannya konstan atau tetap dan besarnya sama dengan percepatan gravitasi bumi atau A sama dengan G. Contoh ini sudah termasuk ke dalam gerak jatuh bebas karena sudah memenuhi ciri-cirinya. Sebenarnya, apa aja sih ciri-ciri gerak jatuh bebas? Ciri-ciri gerak jatuh bebas. 1. Benda jatuh dari ketinggian tertentu di atas permukaan tanah. 2. Lintasannya berbentuk garis lurus vertikal. 3. Kecepatan awal benda yaitu V0 sama dengan 0. Dan yang terakhir, 4. Percepatan benda sama dengan percepatan gravitasi bumi, yaitu A sama dengan G. Gerak parabola adalah gerak sebuah benda yang lintasannya membentuk garis lengkung dan membentuk sudut tertentu. Ciri-ciri gerak parabola. Yang pertama, merupakan perpaduan dua buah jenis gerak lurus, yakni GLB dan GLBB. Yang kedua, massa tidak berpengaruh terhadap suatu elevasi selama kecepatan awal konstan. Yang ketiga, jarak terjauh ditempuh dengan sudut 45 derajat, dan lain sebagainya. Analisa video. Mengapa bermain bulu tangkis termasuk dalam gerak parabola? Karena terdapat perpaduan sekaligus dari GLB sepanjang sumbu horizontal dan GLBB sepanjang sumbu vertikal. Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa gerak parabola memiliki rumus Tmax atau waktu maksimum sama dengan V0 sin theta per gravitasi, Hmax atau ketinggian maksimum sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Xmax atau jarak maksimum sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G.